Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 kita lanjutkan belajar hari ini tentang litosfer. Seperti itu. Nah, jadi litosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan batuan yang ada di bumi. Nah, mudahnya bisa dipahami bagian padat dari bumi, ya gitu. Kalau kita lihat di gambar nih, aku sedang mencari litosfer. Apa kamu tahu ada di mana gitu? Aku ini salah satu bentuk dari litosfer. Kita lihat itu suatu pegunungan gitu. Jadi ketika kita tersadar gitu menginjakkan kaki kita ke tanah, ya intinya tanah itu kan memiliki lapisan dengan struktur yang berbeda ya. Jadi yang kita injak ini itu merupakan bagian dari litosfer seperti itu. Nah, terus kan tadi disebutkan bahwasannya litosfer itu sendiri terbagi atas beberapa bagian gitu. Ada kerak bumi gitu. Yang kerak bumi itu dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra gitu. Kalau kerak benua berarti kerak bumi yang berada di daratan seperti itu. Kalau kerak samudra berarti kerak bumi yang berada di dalam laut. Nah, kalau mantel bumi dia ada mantel atas dan mantel bawah. Lalu inti bumi, jadi inti bumi ini dibedakan menjadi dua teman-teman. Ada inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan seperti itu. Nah, terus selanjutnya berdasarkan struktur bumi kita akan belajar ada dua teori yang mendasar yang perlu kita ketahui gitu. Yang pertama ada teori tektonik lempeng, yang kedua yaitu ada teori gempa bumi dan gunung berapi seperti itu. Nah, oke. Sebelum belajar ke sana, nih ya, di gambar kita lihat bahwasannya intinya lapisan-lapisan litosfer itu saling menyatu seperti itu, dan dipisahkan oleh hidrosfer. Nah, jadi hidrosfer ini berupa air ya teman-teman. Hidrosfer memisahkan antara lapisan litosfer yang satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan adanya material panas yang membuat permukaan di tiap bagian litosfer itu berbeda-beda. Nah, jadi adanya perbedaan permukaan dari tiap lempengan di litosfer itu terbagi jadi dua teori yang seperti Purina bilang tadi gitu. Ada teori tektonik lempeng, juga teori gempa bumi dan gunung berapi seperti itu. Nah, di teori tektonik lempeng ini jadi ada namanya seorang ilmuwan gitu, Alfred Wegener, seorang meteorolog asal Jerman yang mengatakan bahwa teori tektonik lempeng menganut bahwa di zaman dulu semua benua di bumi ini menyatu dan membentuk daratan yang luas. Sebutannya disebut dengan Pangea ya. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea ini mulai terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Nah, tapi sayangnya teori ini tuh tidak didukung penjelasan bagaimana cara Pangea itu saling menjauh seperti itu. Intinya begitu. Yang perlu teman-teman ketahui teori dari Alfred Wegener itu ya. Kalau teori yang lain bisa teman-teman searching atau baca di buku seperti itu. Gimana proses pergerakan benua ini seperti itu. Nah, terus pergerakan lempeng tektonik. Jadi kalau sekarang kan ya daratan itu terpisah-pisah gitu, terdiri dari
Indonesia aja terdiri dari sekian belas ribu pulau bagian gitu. Nah, zaman dulu itu si Alfred Wegener tuh bilang gitu, intinya semua benua di bumi ini menyatu dan membentuk dataran yang luas gitu. Ya baik benua Afrika, benua Australia, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika. Nah, selanjutnya pergerakan lempeng tektonik. Nah, jadi pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Jadi berbagai lempeng yang ada itu dapat bergerak secara terpisah dan juga bersamaan. Nah, ini digambar. Oke, apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Kita lihat gambar yang sebelah kiri. Nah, kita tahu gitu kalau lempeng Indonesia Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika seperti itu. Selain itu, lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Nah, jadi adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan seperti itu. Nah, kita tahu bahwasannya salah satu patahan terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat yang panjangnya kurang lebih 1.300 km. Seperti itu. Terus yang sebelah kanan itu jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat seperti itu, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Nah, jadi kita ketahui berapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain lempeng Indo-Australia yang dengan lempeng Filipina serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, jadi pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan nih antar lempeng seperti itu. Lalu akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Nah, jadi subduksi ini merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua. Nah, salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa sih penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik gitu? Nah, yang pertama, salah satu teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadi perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Nah, hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Nah, ketika lempeng-lempeng itu bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng yang dapat membentuk sebuah palung laut, pegunungan, maupun gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi yang dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan gempa, seperti itu. Nah, efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, misalnya erupsi gunung berapi atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas gunung berapi. Begitu ya, kurang lebih. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman baca bukunya, sambil dibaca bukunya tentang litosfer halaman 99 sampai dengan 106 seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.